Semangat pagi. Berjumpa lagi di channel Kata Macan, channel yang menyediakan video pembelajaran matematika. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama menyimak video pembelajaran mengenai turunan fungsi aljabar tentang rumus turunan fungsi. Rumus turunan fungsi mungkin kita sudah menyimak video pembelajaran sebelumnya mengenai konsep turunan fungsi. Di situ sudah dijelaskan bahwa untuk mencari turunan fungsi aljabar kita bisa menggunakan rumus f aksen x sama dengan limit fx tambah h dikurang fx dibagi h untuk h mendekati 0. Nah, untuk mencari rumus turunan fungsi untuk rumus turunan fungsi aljabar kita bisa menggunakan rumus ini. Misalkan pada suatu fungsi yang berbentuk a x pangkat n, maka ketika kita substitusi ke sini, kita cari fx tambah h-nya, kita cari fx, kita sederhanakan, cari limitnya, maka akan menemukan ini. F aksen x-nya itu sama dengan a kali n kali x pangkat n kurang 1. Bahwa ini sama saja koefisien x-nya dikalikan dengan pangkat, ini dikalikan. Setelah itu pangkatnya itu dikurangi 1, ini dikurang 1, itu pangkatnya, a kali n x pangkat n kurang 1. Nah, dari rumus ini bisa kita kembangkan cari rumus-rumus yang lain, misalnya fungsi konstanta, fx sama dengan c. Maka bisa kita gunakan rumus ini, yaitu ketika fx-nya sama dengan c, anggap ini x pangkat 0. Kenapa x pangkat 0? Karena x berpangkat 0 itu kan 1. 1 kali c, c itu sendiri. Sehingga berdasarkan rumus ini, maka mencari turunannya itu adalah 0 dikali c, kali x pangkat 0 kurang 1. 0 kali c 0. 0 dikali x pangkat 0 kurang 1 0. Ini 0. Didapatkan rumus ini untuk fungsi konstanta. Kita lihat yang kedua. Kalau ada fungsi fx sama dengan a kali x, ini kan sama saja kalau kita cari fx-nya sama dengan a kali x pangkat. Kalau tidak ditulis pangkatnya itu kan berarti pangkat 1, berarti turunannya 1 dikali a kali x pangkat 1 kurang 1. 1 kali a, a. X pangkat 1 kurang 1. 1 kurang 1, 0. X pangkat 0, 1. Berarti 1 kali a kali 1, a. Dapatlah ini. Kita lihat bentuk yang ketiga. Fx sama dengan c dikali suatu fungsi gx. Maka turunannya sama saja konstanta ini tetap dikali turunan fungsi gx. Nah, untuk mencari turunan fungsi gx, kembali lagi menggunakan rumus ini. Untuk fungsi aljabar, Kita lihat yang bentuk berikutnya. Fx sama dengan suatu fungsi berpangkat n, ux berpangkat n. Jadi ini fungsi u dalam x itu berpangkat n. Maka turunannya itu adalah ini ke depan kali ux, fungsinya berpangkat n dikurang 1 kali turunan fungsi itu sendiri. Nah, ini yang biasa disebut aturan rantai. Aturan rantai atau turunan komposisi fungsi.
ya. Nah, kita lihat yang terakhir, turunan fungsi komposisi Y sama dengan F GX. Jadi suatu fungsi dalam fungsi, ya, komposisi fungsi. Maka turunannya jadi bisa kita misalkan bahwa ini, ya, itu adalah U, ya. Kita misalkan GX-nya itu adalah U. Maka turunan pertama itu adalah turunannya ini terhadap U dikali U-nya itu terhadap X, ya. Jadi turunan ini, ya, Y ini keseluruhan terhadap U dikali turunan yang ini yang di dalam GX tadi kita misalkan U itu terhadap X. Itu turunan komposisi fungsi. Supaya lebih mudah memahami, kita lihat contoh soal yang pertama. Fx sama dengan 10. Nah, ini tidak ada X-nya, artinya ini adalah konstanta. Nah, kalau konstanta, kita ingat rumusnya, ya. Ketika Fx-nya sama dengan C, maka turunannya itu adalah 0. Sehingga ini turunannya F aksen X-nya, ya, 0. Ya, mudah sekali, ya. Nah, kita lihat contoh kedua. Fx sama dengan negatif 10x. Nah, ini merupakan bentuk kedua, ya. Fx sama dengan A kali X, ya. Berarti turunannya, ya, A itu sendiri, ya. Ini dengan syarat ini X-nya pangkat 1 nih, pangkat 1. Ini pangkat 1 X-nya. Berarti turunannya F aksen X itu adalah 1 kali negatif 10, ya, negatif 10. X pangkat 0, ya, 1, berarti negatif 10, ya, Pak. Nah, ya. Yang berikut, Fx sama dengan 3 per X pangkat 4. Nah, ini hati-hati, biasa terjadi kekeliruan, ya. Jangan sekali-kali langsung diturunkan 3 per turunkan X pangkat 4-nya menjadi 4X pangkat 3. Itu tidak boleh. Maka ini harus kita rubah dulu, ya. Fx-nya sama dengan, ingat, kalau A pangkat negatif N itu sama saja seper A pangkat N. Maka ini X pangkat 4-nya ini penyebut bisa menjadi pembilang, tapi dengan syarat pangkatnya menjadi negatif. Berarti 3X pangkat negatif 4. Nah, ini berada pada bentuk nih, A X pangkat N. Berarti A kali N, X pangkat N kurang 1. Berarti ini turunannya F aksen X, berarti negatif 4 dikali 3 kali X pangkat negatif 4 kurang 1. Nah, negatif 4 kali 3 negatif 12, X pangkat negatif 5. Mudah, ya. Atau boleh juga kita buatkan negatif 12 per X pangkat 5, boleh juga. Tuh. Kita lanjut contoh berikutnya. Fx sama dengan 5 kali akar pangkat 3 dari X kuadrat. Nah, ini hati-hati juga, biasa terjadi kekeliruan. X pangkat 2-nya langsung diturunkan menjadi 2X, itu tidak boleh, ya. Nah, ini ingat, akar pangkat, ya, M dari A pangkat N ini sama saja kalau kita buat dalam perpangkatan menjadi A pangkat N per M, ya. Sehingga ini yang
akar pangkat 3 dari X pangkat 2 itu bisa kita rubah menjadi X pangkat 2/3. Ini jadi pembilang, ini jadi penyebut untuk di pangkatnya. Nah, ini kita lanjutkan keturunan F aksen X-nya, itu berarti 2/3 kali 5 kali X pangkat 2/3 kurang 1. Nah, 2 kali 5 10/3. X pangkat 2/3 kurang 1. 2/3 kurang 1 itu sama dengan, kita samakan penyebut 3. Ini kan per 1 nih. 3 bagi 3 kali 2 ya 2. 3 bagi 1 kali negatif 1 berarti negatif 3. Berarti hasilnya negatif 1/3. Sehingga ini menjadi negatif 1/3. Nah, ini pangkat negatif, berarti menjadi 10/3 X pangkat 1/3. Berarti menjadi pangkat pecahan. Berarti menjadi 10/3 akar pangkat 3 dari X. Ya. Oke, kita lanjut contoh berikutnya. Nah, untuk bentuk ini sama saja kita tetap menggunakan rumus ini ya. Nah, berarti ini kita sederhanakan dulu. Jangan langsung X-nya ini langsung diturunkan. Ya, boleh ya. Sehingga ini jadi 4 ini kan bentuk tadi bagaimana? Kalau ada akar pangkat M dari A pangkat N, ini jadi A pangkat N per M. Berarti ini menjadi X pangkat, ini kan pangkat 1, berarti 1/3. Nah, ingat lagi, A pangkat negatif N itu sama dengan A pangkat N. Nah, ini berarti menjadi 4 X pangkat negatif 1/3. Nah, ini sudah bentuk ini. Berarti turunannya ini ke depan, berarti negatif 1/3 kali 4 ya, kali X pangkat negatif 1/3 kurang 1. Negatif 1 kali 4 ya negatif 4/3 kali X pangkat negatif 1/3 negatif 1/3 kurang 1. Berarti sama-sama penyebut 3. Berarti ini 3 bagi 3 kali negatif 1 ya negatif 1. Ini kan per 1. 3 bagi 1 kali negatif 1 ya negatif 3. Berarti ini negatif 4/3. Sehingga ini menjadi negatif 4/3. Nah, ini pangkat negatif. Ini kalau pangkat negatif berarti jadi penyebut, berarti negatif 4/3 X pangkat 4/3. Pangkat pecahan ini, yang ini berarti menjadi negatif 4/3 akar pangkat penyebutnya berada di sini 3 X pangkat pembilangnya di sini pangkat 4. Ya, mudah sekali. Kita lanjut contoh berikutnya. Fx sama dengan akar kuadrat dari X pangkat 4 kurang 5X tambah 10. Nah, ini biasa juga terjadi kekeliruan, langsung diturunkan yang di dalam akar ini, itu tidak boleh ya. Maka ingat tadi, kalau bentuk akar itu bisa berubah menjadi pangkat pecahan. Sehingga ini jadi X pangkat 4 kurang 5X tambah 10 pangkat
1/2. Ya. Nah, ini bisa kita menggunakan rumus ini, atau boleh juga menggunakan rumus nih. Ya, lebih mudah kita pakai rumus ini ya, lebih mudahnya. Oke, kita cari turunannya. F aksen X sama dengan ini ke depan, berarti 1/2 kali X pangkat 4 kurang 5X tambah 10 pangkat 1/2 kurang 1 kali turunannya dalam ini. Turunan X pangkat 4 berarti ini ke depan, ini kan 1, 4 kali 1 ya 4 X pangkat 4 kurang 1 berarti 3. Ini negatif 5X berarti tadi bentuk kedua, turunannya berarti negatif 5. Terus ini konstan berarti 0 ya, nggak usah kita tulis. Oke, berarti hasilnya ini kali ini, satunya kali ini berarti menjadi 4X pangkat 3 kurang 5 kali X pangkat 4 kurang 5X tambah 10 pangkat 1/2 kurang 1 berarti negatif 1/2 per nih 2. Ini pangkat negatif, maka jadi penyebut, sehingga ini 4X pangkat 3 kurang 5 bagi 2 kali X pangkat 4 kurang 5X tambah 10 pangkat 1/2 sehingga menghasilkan 4X pangkat 3 kurang 5 dibagi 2. Ini pangkat pecahan berarti menjadi akar. Nah, kita lihat penyebutnya 2, maka di sini 2 tidak perlu ditulis. Ini pembilangnya 1, berarti pangkat 1 nantinya nih. Nah, pangkat satunya tidak perlu tulis, berarti ini menjadi X pangkat 4 kurang 5X tambah 10. Mudah sekali ya. Ya, saya kira itu saja materi kita pada hari ini mengenai rumus turunan fungsi. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat dipahami dengan baik dan dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah mengenai turunan fungsi aljabar. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran ini. Nantikan video pembelajaran berikutnya. Semangat pagi! Made this here with all the ice on it.